Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang resmi mengakuisisi perusahaan lain tapi saat ini secara pergerakan mulai melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBTN. Saham BBTN jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini kembali melemah. Sebelumnya bisa kita lihat cara teknikal BBTN mulai bangkit setelah bersebrik garis EMA 50-150. Sempat naik beberapa kali mengetes harga 1280 sampai 1300, BBTN gagal break. Saat ini mulai membentuk lower low. Dan jika kita perhatikan support terdekat saat ini ada di sekitar harga 1130. Di bawahnya masih ada support EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1095, garis EMA 150 di sekitar harga 1115. Dan secara pergerakan memang BBTN sudah mulai melemah. Tapi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin masih bisa di hold selama BBTN tidak turun di bawah garis EMA 50. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, minimal BBTN masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju harga 1200. Tapi jika kita perhatikan broker summary memang terpantau untuk BBTN ini masih ada distribusi. Jadi dari broker summary terpantau ada distribusi tapi asing terpantau hari ini masuk. Setelah satu minggu terakhir ini keluar dari saham BBTN. Dan BBTN memang kalau pemberitaan bahwa BBTN resmi ambil alih Bank Victoria Syariah. Jadi sudah resmi mengakuisisi Bank Victoria ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBTN masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50-150. Ini kesempatan misalnya untuk coba tunggu di garis EMA 50-150. Karena setelah satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound. Jadi menarik untuk coba dipantau. Dengan target entry misalnya di sekitar 1100 sampai maksimal 1080. Untuk target entry-nya, target swing tetap di harga 1200 sampai 1220. Karena ini sudah berubah menjadi resisten untuk saham BBTN. Apabila berhasil bertahan dari rebound, tapi tetap kesulitan untuk naik di 1200, BBTN akan mulai sideways. Jadi lebih oke pertimbangkan to take profit apabila BBTN gagal melewati 1200. Nah, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Aman. Saham Aman bisa kita perhatikan secara pergerakan hari ini masih naik 6% lebih ke 7.900. Secara teknikal bisa kita lihat saham Aman juga mulai oke setelah berhasil break garis EMA 50. Sempat mengetes garis EMA 150 ini memang gagal break, tapi bisa kita lihat mengetes garis EMA 50 saham Aman masih bisa bertahan. Menarik 2 hari terakhir ini saham Aman mulai bangkit berhasil naik di atas 7000. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 7575 dan resisten di 8000. Cara candle memang hari ini tidak begitu oke karena ada shadow ke bawah dan ke atas, tapi menarik apabila minggu depan saham Aman bisa break garis EMA 150. Karena memang kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau malah keluar dengan jumlah yang sangat besar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk saham Aman apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 7.000 ke bawah, saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan garis EMA 150 di 7.600 sampai 7.500 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun saya lebih oke coba tunggu di sekitar 7.600 sampai 7.500. Tunggu saham Aman terkoreksi dulu mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru ikut entry. Bisa jadikan 8.000 untuk target swing jangka pendek atau hold saja terus selama Aman tidak turun kembali bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 8.300 sampai 8.500. Jadi saham Aman akan menarik apabila memang berhasil break garis EMA 150. Karena cara pergerakan akan reversal dari downtrend menuju uptrend. Selanjutnya kita lihat saham film. Saham film saat ini juga naik 4% lebih ke 2.550. Cara teknikal memang saat ini saham film masih sideways untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan cara pergerakan mulai bangkit setelah menyentuh harga 2000, tapi mencoba break garis EMA 50 saham film beberapa kali mencoba break gagal. Saat ini mencoba untuk bertahan di support 2400. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini di 2600. Jadi hari ini film sempat naik di atas 2600 tapi penutupan kembali berada di bawah 2600. Ini saat ini masih berupa resisten. Dan di atas pun bisa kita lihat ada garis EMA 50 di harga 2750 yang masih berupa resisten yang harus ditembus film untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan untuk film jika kita perhatikan di broker summary,
Pada kenaikan 4% lebih ini terpantau ada sedikit distribusi. Walaupun asing memang terpantau masuk melakukan akumulasi. Jadi saham film apabila teman-teman saat ini mau coba entry, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 2600 dengan target swing di garis EMA 50 sampai 2800. Atau apabila gagal break bisa coba spekulatif buy di sekitar 2400 sampai maksimal di sekitar 2350. Tapi apabila teman-teman spekulatif buy di sekitar daerah support ini, harus hati-hati apabila ternyata supportnya terlewati. Harus pertimbangkan untuk cut loss karena apabila tembus, secara pergerakan film masih ada potensi untuk lanjut turun ke 2200 sampai harga 2000 kembali. Jadi lebih oke adalah apabila memang film berhasil naik di atas garis EMA 50. Selama masih gagal, secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Oke, sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham Ratu. Ratu menarik. Sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Berhasil rebound, tapi kembali melemah pada perdagangan hari Rabu kemarin. Hari ini Ratu berhasil naik 12% lebih ke harga 6.700. Dan bisa kita lihat hari sempat menyentuh 6.800. Jadi secara pergerakan Ratu masih oke selama kuat di atas garis EMA 50. Jadi secara tren karena saat ini nggak ada garis EMA 150, cuma ada garis EMA 50, maka Ratu saat ini masih uptrend. Dan jika kita perhatikan Ratu pada kenaikan tinggi hari ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk di broker saham pun kenaikan tinggi 12% ini masih ada akumulasi. Sehingga minggu depan potensi untuk break 6.800 menuju target terdekat di sekitar 7.200 masih lumayan besar. Jadi menarik apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.